Dunia saat ini boleh dibilang diciptakan untuk membuat kita jadi depresi. Kebahagiaan tidak cocok dengan pertumbuhan ekonomi. Jika kita bahagia dengan apa yang kita miliki saat ini, kenapa harus kita membeli lebih banyak? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Reason to Stay Alive karya Matt Haig. Buku ini membahas betapa bahayanya miskonsepsi yang salah soal depresi dan kecemasan, hingga akhirnya kamu bisa menemukan alasan untuk terus menjalani hidup. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apa artinya merasa benar-benar hidup? Jika kamu berada dalam situasi di mana kamu tidak lagi mampu memahami dunia di sekitarmu, apa yang kamu lakukan? Jika kamu tiba-tiba merasa kalau kamu tidak bisa berpikir lagi, apa yang kamu lakukan? Ketika berusia 20-an, penulis tiba-tiba saja mendapatkan serangan panik yang parah. Dia tidak melihat bagaimana hidupnya bisa berjalan di masa depan. Sesuatu yang terlihat begitu tiba-tiba, padahal sebenarnya tanda itu selalu ada. Dirinya saja yang tidak pernah menyadarinya. Buku ini adalah kisah nyata bagaimana seseorang bisa keluar dari sebuah krisis, berhasil menyembuhkan dirinya sendiri, dan belajar untuk menjalani hidup. Apa yang dialami oleh penulis bukanlah hal yang unik. 1 dari 5 orang di dunia pernah menderita depresi pada satu titik dalam hidupnya. Parahnya lagi, stigma masyarakat membuat orang yang butuh pertolongan menjadi sulit untuk menemukannya. Alih-alih menjauhi apa yang membuatnya stres atau mengkonsumsi obat-obatan atau obat penenang untuk meredakan rasa takut, penulis membiarkan dirinya untuk merasa utuh. Sesuatu yang belum pernah terjadi dalam hidupnya selama ini. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, serangan panik yang tiba-tiba. Suatu hari di pagi yang cerah di Ibiza, penulis mengalami serangan panik yang luar biasa hingga dirinya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saat itu dia masih berusia 24 tahun, tinggal di sebuah villa yang indah dengan pacarnya, dan bekerja di klub malam selama musim panas. Setiap hari rasanya begitu menyenangkan dan penuh hiburan, hingga rasa paniknya menyerang, sesuatu yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Selama 3 hari berikutnya, penulis tidak bisa tidur dan bangun dari tempat tidur. Serangan panik ini berjalan terus-menerus hingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Di satu titik, penulis sudah merasa tidak sanggup dan berencana untuk mengakhiri hidupnya. Tapi pikiran kalau kematiannya justru menyakiti orang yang dicintai membuatnya mengurungkan niat tersebut. Penulis selalu menjalani berbagai pengobatan medis. Namun sayangnya hal ini tidak membantu banyak. Walaupun dari luar dirinya terlihat normal, tapi di dalam diri penulis pikirannya justru sangat kacau. Pikirannya dipenuhi berbagai kombinasi depresi dan kecemasan. Ketika depresi membuatnya merasa tidak berharga dan tidak memiliki masa depan, kecemasan membanjiri dirinya dengan rasa panik yang terus-menerus. Tapi apakah semua ini terjadi secara tiba-tiba? Ternyata tidak. Ketika penulis mulai mencari tahu apa yang terjadi, dirinya ingat kalau pada saat usianya 10 tahun dia mulai merasa cemas. Dia ingat saat orang tuanya pergi meninggalkan dia sendirian, ada rasa kecemasan luar biasa yang dirasakan. Kecemasan ini terus berlanjut ketika dirinya remaja dan kuliah. Ketika dia harus presentasi di depan banyak orang, kecemasan tiba-tiba muncul dan membuatnya sulit bernafas. Bagi orang luar, tanda bahaya ini mungkin terlihat jelas. Tapi bagi penulis, ini adalah kondisi yang wajar, karena dia sudah mengalaminya sejak lama. Dia terus menekan perasaan ini hingga suatu hari perasaannya meledak dan membuatnya tidak bisa menjalani hari dengan baik. Kedua, depresi dan kecemasan membuat seseorang jadi lebih peka. Sejak lama, para peneliti percaya kalau depresi disebabkan oleh ketidakseimbangan kimiawi di otak seseorang. Secara khusus, orang dengan depresi memiliki tingkat serotonin yang rendah,
yang merupakan neurotransmitter yang diyakini para ilmuwan membantu mengatur suasana hati seorang. Inilah yang lalu menghasilkan berbagai obat yang bisa membantu seorang saat depresi. Namun sayangnya tidak sesederhana itu. Walaupun pengobatan tersebut membantu jutaan orang, tapi ada juga yang merasa tidak cocok dan tidak mendapat manfaat dari pengobatan itu. Beberapa peneliti bahkan percaya kalau tingkat kimiawi di otak seorang tidak ada hubungannya dengan depresi. Inilah yang membuat depresi sebagai sesuatu yang kompleks. Tidak ada satu solusi yang bisa menyelesaikan semua masalah. Sayangnya, tidak ada pil ajaib juga yang bisa menyembuhkannya. Penulis sendiri berjuang untuk keluar dari depresi dan kecemasan hingga akhirnya dirinya bisa menjalani hari dengan normal. Apakah kamu tahu kalau Abraham Lincoln dan Winston Churchill berjuang melawan depresi semasa hidupnya? Kedua pria hebat ini dikenal sebagai seorang yang ambisius dan punya karir yang sukses. Tapi di sisi lain, mereka juga berjuang melawan perasaan depresi dan kecemasan. Mungkin saja apa yang mereka capai karena mereka merasakan perasaan tersebut. Mungkin ini terdengar kontradiktif. Kita tahu kalau depresi bisa menghambat seseorang untuk menjalani aktivitas harian. Tapi di sisi lain, perasaan ini bisa membuat kamu jadi lebih peka dan empati. Mungkin rasa empati mendalam inilah yang membuat Abraham bisa menyadari betapa tidak berperi kemanusiaannya dari perbudakan. Sedangkan bagi Winston, dia merupakan salah satu pemimpin Eropa pertama yang menyadari betapa berbahayanya partai Nazi di Jerman. Pengalaman depresi dan kecemasan membuat kamu lebih peka pada apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Kamu jadi lebih terhubung dengan apa yang kamu rasakan di dalam diri. Ketiga, proses penyembuhan bukan garis lurus. Waktu memang menyembuhkan. Ketika kamu berada di dasar lembah, kamu akan sulit melihat sesuatu dengan jelas. Sama halnya ketika kamu berada dalam sebuah terowongan. Kondisi itu membuat kamu sulit melihat dengan jelas. Tapi ada cahaya di ujung terowongan, bahkan ketika kita tidak bisa melihatnya sekarang. Proses penyembuhan tidaklah seperti garis lurus. 14 tahun setelah penulis mengalami breakdown pertamanya di Ibiza, dirinya tidak menunggu lagi untuk disembuhkan. Dia sadar kalau moodnya akan naik turun dan dia tidak akan selalu merasa baik. Apa yang dia tahu adalah rasa cemas ini akan berlalu. Daripada sibuk mencari pil ajaib, penulis fokus melakukan rutinitas harian yang membuat dirinya lebih baik. Kebiasaan sederhana seperti makan teratur, tidur yang cukup, dan mengenakan pakaian yang bersih membuat dia pelan-pelan menjadi lebih baik. Penulis tahu ketika dia merawat tubuhnya dengan baik, maka dia juga sedang merawat pikirannya juga. Selain itu, dia mulai berolahraga berlari setiap hari. Untuk memperlambat aktivitas otaknya yang selalu cemas, penulis mulai berlatih yoga dan meditasi. Tanpa disangka, memperlambat gerakan dan memperhatikan nafas bisa menenangkan pikirannya yang terus berlari ke sana kemari. Membaca dan bepergian membuat dirinya bisa keluar dari pikirannya sendiri dan masuk ke dalam dunia orang lain. Terakhir, mungkin latihan yang paling penting adalah belajar untuk lebih sabar dengan dirinya sendiri. Ketika dia sedang mengalami serangan panik saat berada di sebuah ruangan dengan banyak orang dan kemudian memutuskan untuk pergi, situasi ini tidak membuatnya terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan dia mulai merangkul perasaan ini dan menyadari fakta kalau dirinya tidak berani datang ke pesta tersebut, sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Mengalami depresi memang tidak ada obat ajaib untuk menyembuhkannya, tapi solusi yang ditemukan penulis adalah membuat hidupnya lebih mudah untuk dijalani dan menemukan banyak alasan untuk terus menjalani hidup. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.